Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Sekarang kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar komunikasi akses wireless perancangan jaringan LTE di Kabupaten Pati. Anggota kelompoknya ada saya, ada Fadil Fitra Rimasari dengan NIM 11011180166 dan teman saya. Dan saya Amanda Sahrani dengan NIM 110118430. Baik, ini profil Kabupaten Pati. Di sebelah kiri ada peta Kabupaten Pati. Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah bagian timur. Kabupaten Pati terletak di daerah pantai utara Pulau Jawa dan di bagian timur dari Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 hektar yang terdiri dari 22 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh, serta 1.474 RW dan 7.524 RT. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pati memiliki batas-batas sebelah utara yaitu Kabupaten Jepara dan Laut Jawa. Di sebelah selatan ada Kabupaten Grobogan dan Blora. Di sebelah barat Kabupaten Kudus dan Jepara. Di sebelah timur ada Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. Selanjutnya akan saya jelaskan pada profil Kecamatan Batangan ini. Wilayah Kabupaten Pati ini terdiri atas 22 kecamatan. Nah, pada tugas besar kami merencanakan jaringan LTE yang mengambil salah satu kecamatan dari Kabupaten Pati. Kecamatan yang diambil yaitu Kecamatan Batangan, yang dimana daerah tersebut merupakan salah satu wilayah tempat tinggal dari kami. Pada tugas ini menggunakan data Kecamatan Batangan yang dibagi lagi atas sejumlah 18 desa dengan luas wilayah 56,24 km persegi. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kecamatan Batangan tercatat 44.619 jiwa. Artinya, kepadatan penduduk Kecamatan Batangan sebesar 834 jiwa per kilometer persegi dengan laju buat penduduk sekitar 0,93%. Berikut adalah data Kecamatan Batangan yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya Amanda. Dengan luas 56,24 km persegi, jumlah penduduk sebanyak 44.619 jiwa, dan usia produktif dari umur 15 hingga 56 tahun adalah 31.286. Padatan penduduk 834 jiwa per kilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduknya 0,93%. Untuk parameter perencanaannya, yang pertama ada perancangan dilakukan untuk kebutuhan jaringan LTE hingga 3 tahun mendatang, yaitu sampai tahun 2024 terhitung sejak 2021. Jumlah penggunaan LTE merupakan penduduk yang berada pada usia produktif 15 hingga 56 tahun. Perencanaan berdasarkan frekuensi dan bandwidth yang dimiliki Telkomsel dengan frekuensi sebesar 1850 MHz dan bandwidth sebesar 22,5 MHz. Tinggi UE-nya adalah 1,75 meter dengan tinggi antena yang digunakan 47 meter. Market share Telkomsel pada awal tahun 2021 sebesar 58,7%. 4G LTE penetration 54,7%. Dan cellular penetration sebesar 72%. Selanjutnya akan saya jelaskan. Ada kategori wilayah berdasarkan kepadatan penduduk. Di sini ada parameter-parameternya. Pada kategori dense urban itu kepadatan penduduknya lebih dari 3.000, kategori urban 1.000 sampai 3.000, kategori rural atau suburban 500 sampai 1.000,
kategori open area kurang dari 500. Nah, di mana Kecamatan Batangan ini menggunakan suburban dikarenakan kurang dari 1000. Selanjutnya ada perhitungan number of user. Di sini kami memiliki data untuk luas wilayah 56,24 km persegi dan jumlah penduduk ada 44.619 jiwa, usia produktifnya ada 31.286 jiwa, growth factornya ada 0,93%, cellular penetration-nya ada 72%, market share Telkomsel 2021 ada 58,7%, 4G LTE penetration-nya ada 54,7%. Nah, dari data di samping, nilai pertumbuhan penduduk setiap tahunnya diperoleh dengan menggunakan rumus, yaitu UN sama dengan UO dikali 1 plus growth factor N, di mana N adalah tahun yang akan digunakan. Selanjutnya ada jumlah penduduk 2024. Di sini diketahui pada jumlah penduduk 2024 ada 45.875. Ada jumlah penduduk produktif 2024 diketahui ada 32.167 jiwa. Berikut adalah perhitungan number of user-nya. Untuk memperkirakan pengguna LTE dari Telkomsel digunakan market share dan 4G service penetration berdasarkan annual report tahun 2020. Didapatkan menggunakan rumus LTE user sama dengan usia produktif dikali market share dari Telkomsel dikali 4G service penetration dikali penetrasi user potensial. Didapatkan pengguna LTE sebesar 3.442. Lalu, kepadatan penduduk yang menggunakan LTE yaitu diperkirakan penduduk produktif di tahun 2024 dibagi luas wilayah potensial didapatkan sebesar 597 jiwa per kilometer persegi. Lalu ada hasil number of user. Jadi hasil number of user pada tahun 2024 diperoleh future population atau populasi pada tahun 2024 sebanyak 45.875, penduduk produktif 32.167, operator market share-nya 18.882, LTE provider user sebanyak 3.442, kepadatan penduduknya sebesar 597 jiwa per kilometer persegi. Berikut data single user throughput LTE. Kita memakai daerah suburban, maka digunakannya untuk uplink-nya 5,54 kilobit kbps, sedangkan downlink-nya 19,675 kbps. Selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya ada perhitungan sel capacity-nya. Di sini diketahui rumus pada network throughput-nya yaitu SUT kali user, dan pada rumus network throughput atau MAC layer-nya yaitu network throughput per 98%. Di sini sudah didapatkan hasilnya, di mana diketahui ada total usernya 3.442 dan SUT-nya tadi pada uplink-nya itu 500,54 sekian dan downlink-nya ada 9,67 sekian. Untuk network throughput-nya didapatkan hasil 19.003 sekian dan pada downlink-nya ada 67.721,44 sekian. Selanjutnya ada network throughput pada Mbps-nya yaitu ada 19,074 dan downlink-nya ada 67,721. Selanjutnya ada network throughput atau MAC layer-nya
pada UL-nya itu 19,4632 dan DL-nya itu 69,1030. Selanjutnya ada perhitungan sel kapasitinya. Di sini diketahui rumus-rumusnya, ada set capacity, ada number of set, ada number of user per site, ada cell coverage, dan cell radius. Di sini sudah didapatkan hasil perhitungannya, sudah dimasukkan ke rumus, yaitu diketahui ada area weight itu ada 56,24, usernya ada 3.442, pada output atau MAC layer-nya tadi sudah diketahui, ada di UL-nya ada 19,4632 dan 1030. Di sini ada hasil dari cell average throughput-nya pada UL-nya itu 40,90 dan DL-nya 34,08. Untuk set kapasitinya dihasilkan pada UL 122,7, DL-nya 102,2. Selanjutnya ada number of set-nya, pada UL-nya dihasilkan nilai 1 dan DL-nya juga 1. Number of user offset ada di UL-nya itu 3.400 dan DL-nya 3.442. Selanjutnya ada cell coverage, pada UL-nya itu ada hasil dengan nilai 374,93 dan DL-nya 83,17. Selanjutnya terakhir ada cell radius. Pada UL didapatkan hasil 8,91 dan pada DL 3,5. Untuk perhitungan path loss, parameternya sebagai berikut menggunakan model propagasi COS 231, kategori wilayah suburban, tinggi UE-nya 1,75 meter, tinggi antena 47 meter, dengan frekuensi 1850 MHz, lalu CM 0 dikarenakan suburban, sel radius 3,5 km. Lalu kita mencari nilai AHR. Didapatkan nilai sebesar 0,055 dB. Lalu kita mencari nilai path loss-nya dan didapatkan nilai sebesar 112 dB. Berikut MAPL downlink dengan max total power-nya 58. Terus ada RB to distribute power 100, subcarrier distribute to power 1200, subcarrier power 27.208. Lalu ada antena gain-nya 18, feeder hex-nya 0,5. Lalu ada IRP 44.708. Yang tadi itu dari transmitter. Nah, kalau di receiver-nya itu ada SNR, value-nya minus 3,5, noise figure nilai 7, receiver sensitivity bernilai minus 128,739, RX kabel loss 0, interference margin 3,67, minimum signal reception strength min 125,069. Lalu ada path loss dan shadow fading margin dengan penetration loss-nya 15 dan shadow fading margin-nya 8. Lalu didapatkan MAPL sebesar 146,777. Selanjutnya akan saya jelaskan ada perhitungan COS 231. Di sini ada mencari nilai A dalam kurung HR. Di sini mendapatkan nilainya yaitu 0,55 dB dan ada pencarian untuk nilai D, di mana
D ini menggunakan rumus MAPL sama dengan 49,3 ditambah 33,9 log FC ditambah 13,82 log HT dikurang AHR ditambah 449,6,55 log HT dikali log D plus CM, di mana mendapatkan hasil untuk D-nya itu 2. Selanjutnya ada set calculation-nya, di mana luas wilayah ada 56,24 km persegi dan D-nya tadi sudah didapatkan ada 2,02 km. Di sini pada ada menggunakan rumus 1,95 kali 2,6 kali D kuadrat yang dihasilkan 20,688 km dan ada number of cell-nya, ada area weight per cell coverage dihasilkan nilai 2,718 yang dibulatkan menjadi 3 set. Selanjutnya ada perbandingan capacity dan coverage planning. Pada capacity planning MAPL-nya 112 dB dan coverage planning-nya 146,77 dB. Pada set radiusnya ada di capacity planning yaitu 3,5 km dan coverage planning-nya ada 2,02 km. Untuk set areanya, capacity planning-nya mendapatkan hasil 31,85 km persegi dan coverage planning-nya menghasilkan 10,60 sekian km persegi. Number of set-nya pada capacity planning ada, coverage planning-nya ada 3. Lalu di sini terlihat dari perancangan di software Atoll. Berikut adalah gambar peta Kecamatan Batangan. Jadi yang berwarna hijau, garis berwarna hijau merupakan batas dari Kecamatan Batangan. Lalu di situ kita menambahkan satu site dikarenakan site yang dibutuhkan sebanyak 1. Didapatkan hasil histogram efektif sinyal analisis dan CDF untuk efektif sinyal analisis. Lalu selanjutnya ada grafik histogram pada coverage by C per 1 plus N level pada downlink. Di sini berikut gambarnya, terus ada grafik CDF-nya juga. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.